Halo semuanya, senang sekali kita berjumpa lagi di Saat Teduh Eagle Kids. Ayo sama-sama kita mau hampiri Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau puji dan tinggikan namanya. Terima kasih ya Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami sembah Kau Yesus. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari bebaskan diri kita, berikan penyembahan yang terbaik dari hatimu. Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan dan puji nama-Mu. Haleluya. Kau layak terima pujian dan hormat, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Shakanarana mandakarana masenderere. Shanarana mandakarana. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan dengan segenap hati. Ku
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu buat setiap dari kami Tuhan. Kami rindu ya Bapa, duduk diam mendengarkan isi hati-Mu. Biarkan roh pengajaran turun atas setiap kami ketika kami membaca firman Tuhan ini ya Bapa. Segarkan jiwa kami, segarkan roh kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita hari ini di kitab Perjanjian Lama yang terakhir, yaitu kitab Maleaki pasal yang ketiga. Kita baca di ayat yang ke-6 sampai 12 ya. Kita baca bergantian. Maleaki 3 ayat 6 sampai 12 dari Kak Melisa, Kak Huijen dan Kak Tepi. Ayat 6. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Amin. Jadi hari ini kita sama-sama mau belajar tentang persembahan perpuluhan atau persembahan persepuluhan. Pernah dengar nggak tentang persepuluhan? Mungkin kita sering dengar orang tua kita, ini waktunya persembahan persepuluhan atau mungkin di ibadah umum gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih persembahan persepuluhan? And do we need to do that? Apakah perlu kita yang masih kecil ini melakukannya? Jadi persembahan persepuluhan itu sebenarnya adalah mengembalikan 1/10 milik Allah yang dititipkan ke kita. Jadi prinsipnya adalah semua harta, semua uang yang kita miliki itu sebenarnya berkat dari Allah. Dan persembahan persepuluhan itu bukan kita itu memberi kepada Allah, tetapi kita itu mengembalikan. Hanya Tuhan baik ya, Tuhan itu cuman meminta mengembalikannya itu 1/10 milik Allah. Dan seperti perikopnya di ayat yang kita baca, pembayaran persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Allah. Jadi mungkin kita berkata, perlukah Kak, kan aku belum punya uang sendiri, kan aku belum mencari uang sendiri. Apakah aku perlu memberikan persembahan persepuluhan? Jawabannya adalah yes, sebenarnya kalau selama kita itu pada dasarnya menerima uang atau mungkin kita terima uangnya berupa uang jajan. Kakak pun belajar memberikan persembahan persepuluhan ini bukan pada saat kakak sudah bekerja, tapi sejak kakak itu masih sekolah, belum punya penghasilan sendiri, tapi kakak terima uang jajan dari papa mama. Dan itu berkat yang Allah titipkan ke dalam ke hidupnya kakak. Dan kakak belajar untuk setia, kakak belajar setiap kali kakak dapat
berkat, dapat uang, kakak akan ambil 1/10-nya untuk memberikannya ke dalam rumah Tuhan atau ke gereja. Dan kenapa sih kita memberikan persembahan persepuluhan? Sebenarnya ini tuh bukan perintah yang ayo kamu kasih persembahan persepuluhan. Tapi sebenarnya perintah ini tuh Tuhan berikan untuk kebaikan kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Karena ada berkat di balik persembahan persepuluhan. Kalau kita baca tadi, Tuhan tuh bilang, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat secara berkelimpahan. Kalau mau bagi itu, memberikan persembahan persepuluhan itu, kita itu ada 2 macam berkat. Yang pertama adalah berkat dalam bentuk materi. Tuhan janji Tuhan akan kasih kita berkelimpahan. Tapi berkat yang kedua adalah berkat yang tidak kelihatan. Berkat ketika kita itu kasih persepuluhan secara nggak langsung Tuhan itu ingin kita itu menjaga hati agar hati kita itu mengutamakan Allah di atas segala sesuatunya, di atas uang yang kita terima. Jadi pada saat kita memberi, kakak sendiri mengalami waktu kakak itu setia kasih persepuluhan gitu ya. Kakak itu semakin mensyukuri. Jadi setiap kali kakak itu dapat berkat, bukan cuma uang jajan atau kadang ya bisa anti uncle kita atau mungkin kita pergi ke rumah grandpa, grandma gitu. Tiba-tiba kita dikasih uang, ini buat kamu gitu. Waktu kita itu punya mindset kasih persepuluhan, waktu kita terima berkat, kita itu bisa thank you ya Tuhan, berkatmu. Aku yang pertama yang aku ingat aku kasih dulu ke Tuhan. Jadi bukannya kita terima uang terus uangnya mau aku buat beli apa ya, beli mainan, beli makanan. Enggak, tapi kita itu selalu ingat, wah berkat ini dari Tuhan, thank you Tuhan, aku mau kembalikan 1/10-nya ke kamu dulu. Dan waktu kita itu latih itu sejak kecil, percayalah kita akan jadi anak yang setia. Dari kecil sampai nanti kita dewasa, sampai nanti kita bisa mencari uang sendiri, hati kita gak akan terikat sama yang namanya uang. Hati kita itu akan terus melekat sama hatinya Tuhan. Waktu kita memberikan persembahan persepuluhan, berkat yang terutama itu. Berkat kita itu, hatinya kita itu selalu melekat sama Tuhan. Tapi bukan berarti kita tuh kasih persepuluhan supaya diberkati. Of course no, Tuhan juga ingin kita itu memberikan dengan hati yang murni, hati yang tulus. Tapi waktu kita mau latih diri kita sejak kecil ya, setiap kali kita terima berkat, setiap kali kita terima uang, kita selalu ingat Tuhan. Kita selalu ingat 1/10 ini kita kembalikan buat Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama tutup Alkitab kita. Kita doa yuk. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang kami dengarkan Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami percaya bahwa firman Tuhan itu tentang perpuluhan pun bisa diaplikasikan dalam hidup kami. Kami mau sejak kecil ya Bapa punya hati yang mengutamakan Engkau dalam segala hal, termasuk dalam hal berkat keuangan Tuhan. Ajarin kami untuk tetap setia ya Bapa, sejak kecil kami mau memberikan, mengembalikan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami untuk Engkau. Ajarin kami Tuhan untuk setia, untuk mengenal isi hati-Mu Tuhan, untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Biarkan ini menjadi akar kebenaran dalam hidup kami, sehingga sampai kami dewasa ya Bapa, hidup kami akan terus memuliakan nama-Mu, hidup kami akan terus mengutamakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Wah, sungguh bersuka cita ya. Setiap kali kita bisa saat teduh, kita bisa belajar hal yang baru. Kita bisa semakin mengenal apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Jadi, jangan lewatkan waktu-waktu saat teduh kalian ya. Dan besok di seluruh ibadah Voltage kita akan ada KKR
Kosongkan neraka dan penuhi bumi. Pastikan kalian semua hadir, ajak teman juga sebanyak-banyaknya, kita sama-sama ikut ibadah Voltage. Sampai jumpa di Saat Teduh berikutnya. God bless you. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.